menghafal Quran itu metode pendidikan Islam. Jadi kalau kita baca sejarah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i menghafal Quran umur 7 tahun. Orang bingung, bagaimana mungkin ada orang menghafal Quran umur 7 tahun Pak Ustaz? Tapi kalau orang paham sejarah Islam, itu memang dalam ajaran Islam orang menghafal Quran itu sebelum pandai membaca. Sebelum dia bisa membaca, dia mesti sudah menghafal Quran. Jadi menghafal Quran itu dulu tidak dengan membaca, tapi mendengar suara. Dan kita semuanya menghafal Al-Fatihah tidak pernah dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita hafal Qul huwallah, Wadduha, Alam Nasrah, Izaja, itu tidak pernah melihat surat, tapi kita dari mendengar suara. Makanya Nabi Muhammad SAW itu hafal Quran, dia tidak bisa membaca. Nabi itu buta huruf, tak bisa membaca. Dari mana dia bisa menghafal? Dari mendengar. Maka ketika dulu negara-negara Rusia itu menjajah negara Islam, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgistan, Afghanistan, semua yang stan-stan itu di ujung dijajah oleh Rusia. Lalu kemudian mereka ini ateis, tak bertuhan, keyakinannya komunis. Setelah negeri ini runtuh, Uni Soviet, lalu kemudian berubah menjadi Rusia yang sekarang dipimpin Putin, maka negeri-negeri Islam ini merdeka. Tajikistan, Kazakhstan, Kirgistan, Afghanistan, Uzbekistan merdeka menjadi negara-negara merdeka. Ada yang unik dan aneh, muncul anak-anak penghafal Quran. Padahal tidak ada pondok pesantren tahfiz Quran. Akhirnya ditelusuri bagaimana anak-anak ini bisa menghafal. Ternyata malam-malam itu orang tua menggali tanah kamar. Jadi kamarnya itu dibolongi, tanahnya diangkut, dipindahkan keluar. Kalau siang nanti curiga polisi dan tentara Rusia. Malam-malam kamar itu dibolongi, lalu kemudian di atasnya ditutup dengan papan. Nanti anak-anak menghafal Quran dari bawah, tidak pakai lampu gelap. Dari mana mereka bisa menghafal Quran padahal mushafnya tak ada, Quran tak boleh beredar, lampunya mati? Dari metode talqin. Talqin artinya guru membaca, murid mendengar. Bismillahirrahmanirrahim, murid mengikut. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, muridnya mengikut. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, muridnya mengikut. Begitulah seterusnya. Makanya mereka tidak bisa membaca, tapi mereka hafal. Itu diceritakan oleh seorang pakar mukjizat Al-Quran pada saat seminar internasional di Kairo pada tahun 1999. Waktu itu saya kuliah tahun kedua di Al-Azhar, dihadirkan pakar Al-Quran. Jadi kalau di Indonesia ada penghafal Quran, biasa. Negeri terbesar Muslim sedunia, bebas di mana-mana. Tapi di Uni Soviet, negeri ateis, tak bertuhan, komunis, Karl Marx itu Marxisme dari Soviet. Justru di sana lahir para penghafal Quran. Tadi sebelum kemarin saya sempat browsing di Google. Saya tulis di situ buta huruf Al-Quran Indonesia. Buta huruf Al-Quran di Indonesia 72%. Tak tahu handphone saya aja atau handphone bapak ibu sama. Coba tulis di Google buta huruf Quran Indonesia 72%. Itu membuktikan kalau ada 100 orang Indonesia berkumpul, itu 72 orang tak bisa baca Quran. Yang bisa baca Quran cuma 28 orang. Itulah yang kalau wirid Yasin mulut-mulutnya aja bergerak tapi tak baca. Kenapa? Karena tidak ada budaya menghafal Al-Quran. Alhamdulillah kita tinggal di bumi lancang kuning, bumi Melayu. Tradisinya dulu anak-anak sebelum masuk ke SMP dia sudah menghafal Quran. Paling tidak juz amma, surat-surat pendek, supaya nanti waktu dia
jadi imam sekolah, dia bisa kawan-kawan yang mengikut di belakang. Begitu juga ada tradisi di bumi Melayu, bumi lancang kuning, tak Melayu hilang di bumi di Riau ini dulu tradisinya, kalau laki-laki sebelum bersunat, sebelum berkhitan, acara hatam Quran dulu. Guru dipanggil, orang tua menyerahkan anaknya kembali dengan membawa pulut kuning dan ayam panggang, pakai balai, tepung tawar. Dulu kami menyerahkan anak kami ini kepada ustadz, sekarang kami jemput balik anak kami ini. Lalu ustadz pun membacakan doa khatam Quran. La ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Wadduha wal laili idza saja. Sampai ke An-Nas, lanjutkan Al-Fatihah sampai Al-Baqarah, wa ulaika humul muflihun. Habis itu ustadz membacakan doa khatam Quran. Laki-laki di bumi Melayu di Riau sebelum berkhitan sudah khatam Quran. Sedangkan perempuan dulu, perempuan baralek gadang pesta besar-besaran nikah 7 hari 7 malam. Malam pertama merisik. Merisik itu artinya menengok dia sudah diikat orang atau belum. Kalau dia belum diikat orang, malam kedua meminang. Habis itu dipinang dia ikatan, belum lagi akad nikah. Malam ketiga malam berinai. Malam keempat berhatam kaji. Malam kelima meminang. Malam keenam akad nikah. Malam ketujuh puncak pestanya. Begitu. Di antara 7 malam tradisi ini ada malam berhatam Quran bagi anak perempuan. Di beberapa tradisi kampung masih dilaksanakan. Di beberapa tempat sudah tak ada lagi malam berhatam Quran karena anak-anak tak pandai mengaji. Jadi di mana solusinya? Al-Azhar Sifabudi Pekanbaru tidak lagi mengajak anaknya membaca Quran, tapi sudah sampai pada level atas menghafal Al-Quran. Juz 1, Juz 2, Juz 3. Bagi yang sudah ikut, alhamdulillah. Bagi yang belum ikut, kita ajak semuanya supaya ikut. Bagi yang sudah disampaikan tidak juga termotivasi, maka kita kasih tahu kepada orang tuanya, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Orang tua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak ini bisa menghafal Quran, paling tidak ada 4 unsur yang bekerja sama. Pertama, yayasan mesti mensupport ada kepedulian. Karena kalau yayasan tak peduli, program tahfiz ini mati. Yang kedua, guru-gurunya mesti ikut mensupport dengan menambah hafalan, mendengarkan murojaah, memotivasi anak-anak. Yang ketiga, anaknya mesti semangat. Yang awalnya dulu wisuda kata Ustadz Qurtubi 10 orang, sekarang sudah ramai luar biasa motivasinya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah orang tua. Jadi sehebat apapun yayasan, sesemangat apapun guru, anak-anak di sekolah dididik menghafal Quran, sampai di rumah anak-anak tidak lagi termotivasi karena orang tuanya tak peduli sama sekali. Anak-anak mendengarkan hafalan Quran, orang tua main handphone sambil update status. Anak-anak ingin menyetorkan hafalan Quran, orang tua tak ada waktu untuk memberikan perhatian. Jadi kita perlu paham bahwa sebenarnya anak-anak ini tanggung jawab orang tua, ayah, ibu. Inilah yang paling bertanggung jawab terhadap hafalan anak-anak ini. Tapi karena orang tua tadi sibuk mencari nafkah, ibunya wanita karir, bapaknya orang penting, akhirnya diserahkanlah kepada guru. Maka guru partner kita, guru itu sahabat kita, guru itu orang yang menolong kita. Jadi jangan jadikan sekolah sebagai laundry. Ada sebagian orang menganggap sekolah ini laundry. Pakaian kotor bawa ke laundry, nanti bayar. Kalau sudah dilihat, cium baunya, tengok lipatannya. Kalau baunya busuk, ada apek, ada lipatannya tidak rapi, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Kita perlu tahu, sekolah bukan laundry. Sekolah adalah orang yang menolong kita di akhirat dan di dunia, yang semestinya kita mendidik anak-anak kita ini, tapi kita tidak sanggup, maka kita serahkanlah ke sekolah. Guru-guru itu adalah orang yang menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abaukum salasatun. Bapak kamu ada 3 orang. Yang pertama, allazi waladaka. Bapakmu yang pertama adalah bapak yang menjadi sebab kau ada di dunia. Itu bapak kandungmu.
Yang kedua, allazi zawwajaka ibnatahu, bapak yang menikahkan anak gadisnya untukmu, itu mertuamu. Yang ketiga, allazi 'allamaka, bapak yang mendidik mengajarmu, wa huwa afdaluhum, bapak yang nomor 3 inilah yang paling utama di antara 3 bapak. Kalian anak laki-laki, bapak kalian ada 3. Yang pertama, bapak yang menyebabkan kamu ada di dunia, bapak kandungmu. Yang kedua, bapak yang menikahkan anak gadisnya kepadamu, mertuamu. Yang ketiga, bapak yang mengajarkan kamu Al-Quran. Wa huwa afdaluhum, di antara 3 bapak ini, bapak kandung, bapak mertua, bapak guru. Bapak guru inilah yang paling utama, kata Nabi SAW. Maka kalau ada orang durhaka kepada orang tua, ada yang lebih hebat lagi durhakanya, durhaka kepada guru, karena ilmu tak bisa dicabut. Ini amat sangat penting. Kalau 4 unsur ini bekerja sama, akhirnya lahirlah anak-anak penghafal Quran. Ini sebagai muqaddimah motivasi awal, juz 1, juz 2, juz 3. Selanjutnya nanti mereka akan tamat SMA Azhar Sifabudi. Setelah itu mereka kuliah. Silakan lanjutkan ke Institut Teknologi Bandung, silakan lanjutkan ke IPB Institut Pertanian Bogor, silakan lanjutkan ke Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, silakan ke Harvard University, silakan ke McGill Kanada, silakan ke Sorbonne Paris Prancis, tapi kepala kalian adalah Al-Quran. Sehingga nanti kalau kalian pulang ke Pekanbaru, pulang ke Jakarta, pulang ke Indonesia, kalian hatinya tetap Al-Quran. Otaknya boleh Jerman, otaknya boleh Amerika, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan lagi kita berpikir untuk apa anak saya ngapal Quran. Nanti anak saya tak mau anak saya jadi ustadz, anak saya bukan imam tarawih. Ini pikiran yang perlu diluruskan, mindset, pikiran yang mesti dibetulkan, diluruskan, karena semua berawal dari pikiran yang salah. Kalau ada orang bicaranya salah, kalau ada orang tindak tanduknya salah, perbuatannya salah, itu semua berawal dari pikiran yang salah. Pikiran mesti dibetulkan, pikiran mesti diluruskan, bahwa siapapun anak kita, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi pengacara, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, dia mesti menghafal, membaca, memahami Al-Quran. Karena kalau dia tidak paham Quran, dia tidak akan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu tempat di Panam, orang tua di sekitar masjid itu sudah stres menghadapi anak-anak sibuk main game online, sibuk main gadget, sibuk main handphone. Lalu kemudian ada satu pengurus masjid membuat program 1 bulan tahfiz Quran. Anak-anak boleh pulang ke rumah, tapi nanti malam dari maghrib ke isya dia mesti setoran juz 30 dari mulai amma yatasaalun. Setiap anak nanti pulang ke rumah, tetap sekolah, nanti dia setoran hafalan. Apa yang terjadi? Anak-anak tidak dimarahi main game, anak-anak tidak dilarang datang ke warnet. Waktu itu masih mau pakai warnet di Pekanbaru. Anak-anak tidak lagi main di warnet, tidak lagi main handphone, karena mereka sibuk menghafal. Dia akan menyetorkan hafalannya ke guru nanti dari maghrib ke isya. Betapa hafalan Al-Quran membantu anak-anak lebih fokus, membantu mereka lebih menggunakan akal pikirannya. Sekarang orang tua pun tidak bisa fokus karena medsos yang luar biasa. Dari mulai grup WhatsApp, dari mulai internet, dari mulai TV, sampai ke sinetron, sampai isu-isu artis dan lain sebagainya. Orang disibukkan dengan sesuatu yang tidak penting. Maka dengan menghafal Quran ini, anak-anak kita insya Allah lebih fokus pikirannya. Orang tua kalau tidak bisa membantu, paling tidak jangan merusak. Kalau tidak bisa membantu anak ini, jangan di rumah dia dirusak. Jangan sampai anak kita ini seperti istana pasir di tepi pantai. Istana pasir di tepi pantai cantik luar biasa. Ada pagarnya, ada benderanya, ada atapnya, ada kamarnya, cantik. Tapi begitu datang ombak sekali sapu, hilang. Anak-anak ini di sekolah diajarkan akidah, diajarkan akhlak, diajarkan Quran, diajarkan hadis, diajarkan budi pekerti, hormat pada orang tua, diajarkan menutup aurat. Sampai dia di rumah ditengoknya maknya tidak menutup aurat. Di sekolah dia diajarkan sopan santun, tata krama. Ditengoknya di rumah bapaknya minum pakai tangan kiri, makan berdiri.
dilihatnya pakai celana pendek. Anak-anak mengalami kepribadian ganda. Dia berpikir confused, bingung dia. Di sekolah dia diajarkan kebaikan, tutur kata, sopan santun. Sampai di rumah dia dengar semua kebun binatang keluar dari mulut orang tuanya. Maka anak-anak ini, kata Nabi, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak-anak ini suci, bersih, fitratul Islam. Lalu yang membuat dia rusak siapa? Fa'abawahu, dua orang tuanya. Yuhawidani, merubah anak ini jadi Yahudi. Au yunassirani, merubah anak ini menjadi Nasrani. Au yumajjisani, merubah anak ini menjadi Majusi. Begitulah hebatnya pengaruh orang tua. Maka kita semua akan diminta tanggung jawab. Kullukum ra'in. Setiap kamu wahai ayah kepala rumah tangga, kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun. Kamu akan diminta tanggung jawab an ra'iyatih, tentang anak-anak di hadapan Allah. Jadi hari ini bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Pekanbaru yang menyekolahkan anaknya ke SMP, ke SMA Al-Azhar Sifabudi, maka mereka adalah orang-orang yang insya Allah bebannya ringan nanti di padang mahsyar, bebannya ringan ketika menghadap Allah SWT. Anak-anaknya sudah selamat dari buta huruf Quran, masuk dalam golongan yang 28, bukan yang golongan 72 orang yang tak bisa baca Quran. Bahkan lebih daripada itu, menghafal Quran. Bukan pondok pesantren. Al-Azhar Sifabudi bukan boarding school, bukan pondok pesantren. Anak-anak tetap pulang ke rumah, tapi dia tetap bisa menghafal Quran. Ini prestasi yang luar biasa. Acara kita hari ini ditonton SMP-SMP lain dari Sabang sampai Papua. Jadi kalau ada yang terinspirasi dengan acara wisuda ini, mudah-mudahan ini pun menjadi amal jariah juga insya Allah. Maka terima kasih yang tak terhingga untuk guru-guru, para ustadz yang punya ide-ide cemerlang. Dari mana ide ini datang? Dari makanan yang halal, dari cita-cita yang tulus, ingin supaya anak-anak Pekanbaru selamat. Jangan sampai dia tak pandai membaca Quran, buta huruf Al-Quran, sehingga nanti jadi apapun kalian. Kalau hari ini ada kelas 1 SMP, 2023 dia kelas 1 SMP, maka pada tahun 2033 dia sudah selesai S1. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun. Berarti dalam 10 tahun, yang hari ini kelas 1 SMP hafal 3 juz, berarti nanti pada tahun 2033 dia sudah selesai S1, dia pulang ke Pekanbaru, dia lanjut S2, dia ikut CPNS. Tahun berikutnya dia bisa jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bisa dia ikut menjadi calon anggota legislatif. Dia yang akan duduk melanjutkan perjuangan dakwah. Dakwah tidak selesai dengan ceramah, dakwah tak selesai dengan khutbah, dakwah tak selesai dengan tabligh akbar. Mesti ada yang jadi polisi, polisi yang hafal Quran. Jadi tentara, tentara hafal Quran. Dokter spesialis yang hafal Quran. Konglomerat, bisnismen, pengusaha kebun kelapa sawit yang menghafal Quran. Jadi yang kalian lakukan hari ini anak-anak sekalian, kalian hafal pagi petang, kalian setorkan hafalan. Itu sesungguhnya adalah kata pepatah orang Melayu, alah bisa karena terbiasa. Sehingga nanti pada puncaknya, kalau kalian jadi wali kota Pekanbaru, kalian akan mendirikan sekolah tahfiz gratis di Pekanbaru. Kenapa? Karena dulu kalian menghafal Quran. Kalau kalian jadi bisnismen kelapa sawit, kalian tidak hanya mementingkan harga sawit, harga pupuk, tapi juga kalian membuatkan satu sekolah penghafal Quran untuk du'afa, yatim, fakir, miskin. Kalau kalian menjadi polisi, kalian akan menjadi polisi, kapolres, kapolsek, kapolri, kapolda yang punya kepedulian kepada Quran. Saya suatu ketika pergi ke Kalimantan, di airport ada seorang bapak-bapak pakai koko, pakai peci. Ustaz Somad, tolong mampir ke tempat saya punya pondok tahfiz Quran. Bapak Ustaz? Bukan. Dosen? Bukan. Alumni Al-Azhar Kairo? Bukan. Saya polisi di Polres sini Pak Ustaz. Saya sangat ingin Ustaz meresmikan rumah tahfiz saya. Dari mana Bapak membangun ini? Dari gaji saya. Berbayar. Anak-anak ini gratis ngapal Quran. Saya kumpulkan. Anak saya sekarang sekolah di pesantren. Polisi punya pondok tahfiz Quran. Di Pelalawan ada tentara Babinsa punya sekolah tahfiz Quran. Jadi ke depan apapun jabatannya, apapun seragamnya, insya Allah dia punya kepedulian. Karena dari sekolahnya dia sudah diajarkan tahfiz Quran, cinta Quran, peduli Quran, sayang kepada Quran.
Jadi kalau nanti dia mati menghadap Allah SWT, inilah yang menjadi amal jariah. Saya selalu dilibatkan oleh Ustadz Qurtubi ketika anak-anak mau ujian. Dulu saya datang malam memberikan motivasi, iktikaf, baca doa bersama. Ketika ada anak-anak membagi beras, saya dilibatkan. Tapi saya selalu pada akhirnya, pada puncak acaranya, saya tidak pernah mengontrol hafalan kalian. Saya tak pernah mendengarkan murojaah kalian. Saya tidak pernah memberikan motivasi. Tapi pada hari wisuda saya didatangkan. Saya berharap apa yang kita lakukan hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semangat anak-anaknya, semangat yayasan, semangat guru-gurunya, semangat orang tuanya. Insya Allah, Allah akan tetap jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, barokah Al-Quran. Rahmat Allah ini turun ke negeri ini karena Al-Quran. Itulah mengapa doa yang selalu kita panjatkan, Allahumma arhamna bil Quran. Kita lantunkan bersama, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. 2023 saya di hadapan anak-anakku sekalian, 2033, 2043 kalian yang akan mendengarkan hafalan anak-anak kalian. Kalian akan menjadi kepala rumah tangga. Di kantor kalian akan menjadi kepala dinas, kepala kantor, direktur perusahaan, pengacara. Kalian akan mendengarkan hafalan bawahan kalian. Kalian mengajar mereka mengaji. Kalian yang akan menjadi ibu rumah tangga, akan menjadi pegawai. Kalian akan, kalau kalian jadi ketua Dharma Wanita, kalian tidak hanya mengajar orang baca Quran, kalian mewajibkan orang menghafal Quran. Saat itu kami mungkin sudah mati menghadap Allah, tapi kami mendapatkan amal jariah. Itu saja yang kami inginkan dari kehidupan yang singkat. Hidup ini singkat, seperti orang musafir yang bernaung di bawah daun yang rindang. Panas terik matahari, maka untuk istirahat sejenak, istadhalla tahta syajaratin, bernaung di bawah pohon rindang. Sampai nanti matahari redup, hidup pun berlalu. Yang tua-tua dulu, yang hebat-hebat dulu, yang Pekanbaru ini, pejabat-pejabat, gubernur-gubernur, raja-raja, mana dulu yang hebat-hebat, mati semuanya menghadap Allah. Yang tinggal mana? Anak-anak muda hari ini. Begitu juga yang muda-muda hari ini pun akan menghadap Allah. Kami cuma ingin yayasan mendapat amal jariah, orang-orang tua bapak ibu yang hadir ini dapat amal jariah, Ustadz Somad yang dilibatkan pada acara wisuda ini dapat amal jariah, karena amal-amal kalian di masa akan datang. Kami hanya bisa mengusahakan, mendidik, mengajar, mensupport, mendoakan. Selanjutnya adalah kalian akan mengharungi bahtera kehidupan yang luas ini. Kalau tiang kapalnya tak kuat, dia akan patah. Kalau nakhodanya tidak pandai, lancang kuning belayar malam. Kalau nakhodanya tidak pandai, dia akan dipukul ombak, dihempas gelombang. Lautan ini anginnya kencang, angin puting beliung, karangnya tajam, lautannya ganas. Maka diperlukan nakhoda yang canggih, kapal yang kuat. Dengan menghafal Quran, insya Allah Allah akan berikan kalian kekuatan-kekuatan sehingga selamat di dunia, selamat akhirat, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.